tahu belum sih? Foto yang mana ya? Yang sama Arya. Yang sama Arya. Sempat ada di media juga. Nah, ya itu justru aku emang dapetnya dari teman-teman juga semua gitu kan. Menanggapinya tentang terkait foto itu sebenarnya belum ada klarifikasi apa-apa ya, dan sampai saat ini juga saya belum bisa menghubungi dan memang belum ada komunikasi dengan Bang Acong sendiri gitu. Jadi memang kalau foto itu, yang dimaksud foto itu mereka jabat tangan itu ya jabat tangan, ya saya rasa sah-sah aja ya, karena emang kita kan nggak bisa buat membatasi pertemanan orang gitu ya, kayak lawan kita ketemu secara tiba-tiba mungkin atau bagaimana terkait dengan urusan beda, bukan urusannya si Karen, kan nggak masalah ya sebenarnya, kan kayak gitu aja sih. Tapi itu dari segi pengacara itu bagi orang awam ya nanya ya. Nah, ini kasih kode etik nggak sih? Kode etiknya? Kalau dalam profesi advokat ini jelas itu ada kode etiknya ya. Jadi kalau misalkan memang kita menangani suatu kasus gitu, terus tiba-tiba kita jadi pegang lawan dari klien kita gitu, ya memang ada kode etik. Sampai sekarang sih memang kan hanya foto aja sih setahu saya ya, memang nggak ada yang jauh terkait penanganan kasus itu sendiri lagi gitu. Iya benar. Mas sendiri sudah menghubungi Bang Acong sendiri atau seperti apa? Belum ada komunikasi dengan Bang Acong sendiri. Tapi ada datang nggak untuk menanyakan masalah ini, foto itu? Masalah foto itu saya rasa kalau nanti ada kesempatan berkomunikasi, saya ya cobalah saya bertanya gitu kan. Ini kayak teman-teman juga semua kan nanya, saya jadi bingung juga mau jawabnya apa ya. Jawab setaunya saya aja gitu. Memang mereka dalam foto itu ya kita nggak bisa membatasi kan orang mau ketemu siapa aja gitu. Tapi dari segi etik pengacara ada sanksi gak sih? Itu memang ada hal-hal yang memang tertulis nyata bahwa memang tidak boleh menjadi kuasa hukum pihak lawan. Ya sekarang kalau misalnya nih sudah ada kuasa, jadi ada perkara udah dipegang sama lawyer A misalnya, terus tiba-tiba klien itu kenal dengan lawyer B, tiba-tiba klien itu minta untuk ke lawyer B menangani perkaranya, itu juga nggak bisa selama masih ada kuasa yang berjalan atas perkara tersebut gitu. Jadi memang selain melanggar kode etik ya, memang kita pun ada batasan-batasan yang kita nggak bisa, ada aturan yang mengatur itu gitu, bahwasanya selama klien itu sendiri masih ada kuasa di sebelumnya ya memang harus putus kuasa dulu, harus cabut kuasa dulu untuk bisa mengganti dengan penasihat hukum yang baru. Sebenarnya gitu aja sih. Nah Helen, ini kan kalau kasus ini menjadi besar, menjadi ramai karena kan kita tahu bahwa Ellen pernah ada di posisi sebagai lawyer Karen ya. Nah secara hubungan Ellen dengan Karen sekarang masih sebagai lawyernya atau bagaimana sih sekarang Pak hubungannya? Kalau saya pribadi dan sebagai penasihat hukum yang pernah menangani kasusnya Karen gitu, atau dengan siapapun klien yang pernah saya tangani, memang nggak pernah ada ini ya, ketika memang sudah tidak menjadi klien saya lagi ya memang hubungannya tetap masih baik aja gitu loh, nggak yang ribut-ribut atau nggak yang bagaimana, nggak yang mengawal juga, maksudnya artinya sudah tidak ada kuasa juga kan gitu loh. Jadi memang bukan kewajiban kami lagi untuk mengawal kasus yang sedang berjalan gitu. Oh berarti intinya dalam bahasa sederhana sudah tidak menjadi kuasa hukum Karen untuk kasus Zevi ini ya? Iya, yang di Polrestabes Bandung. Pernah sempat menjadi, berarti udah enggak ya, pernah sempat. Sampai yang Ellen tahu sampai sekarang ini sudah sampai di mana sih gitu? Apanya? Perkembangan kasus itu? Kasus yang di Bandung kah gitu? Kalau yang di Bandung ini apa ya, kan sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi berkas ini sudah P21, sudah siap disidang, lalu juga sudah sidangnya juga saya dengar-dengar sudah berjalan juga gitu kan ya. Kuasa kami itu saat itu ya hanya di kepolisian gitu, tahap 1 gitu. Jadi ketika berkas ini sudah dilimpah ke kejaksaan ya memang kami sudah tidak lagi menjadi kuasa hukumnya di situ.
Nah, kembali soal foto, ada kemungkinan nggak mungkin Bang Acong akhirnya menjadi kuasa hukum tim Arya atau bagaimana? Ada komunikasi dengan Mbak Ellen nggak? Wah, itu tanya sendiri deh, Mas. Aku nggak berani buat statement apa-apa ya, karena memang belum ada komunikasi dengan yang bersangkutan. Kedua juga apa ya? Saya rasa masih nggak mungkin juga lah ya kalau untuk akhirnya nyebrang ya gitu. Tapi kalau terkait foto ini ada nggak yang masalah kemarin Acong bahkan sempat ribut sama Karen bisnis sendiri di status itu media itu? Menjadi imbas. Jadi imbas nggak sih gara-gara itu? Oh, kalau yang ribut-ribut akhirnya rame Di itu, sosmed itu? yang di sosmed itu, kalau saya sendiri sih menanggapinya apa ya, permasalahan internal yang akhirnya dibawa ke media gitu ya, dan akhirnya rame. Ya menanggapinya selama memang tidak ada urusan dengan kami gitu kan, memang juga bukan Bang Acong sendiri yang melakukan atau memang bukan dari pihak kami juga yang merugikan daripada Karen, ya sebenarnya sah-sah aja juga sih dia mau ngomong apa gitu kan. Sebenarnya juga nggak ada larangan juga selama memang tidak mencemarkan nama baik kami dan tidak mencemarkan profesi kami, ya sah-sah aja sih. Ellen sendiri sempat kaget nggak muncul foto itu? Kaget nggak? Wow, gitu? Kaget, ya sempat kaget lah, karena kan memang kita tahu sendiri selama kami pegang kasus Karen ini, bahwa kan memang tidak ada komunikasi dengan Arya gitu kan, dengan Bapak Arya sendiri. Memang kami pun kalau saya tuh hanya ketemu, pernah papasan itu pun saat mendampingi Karen di Polres Selatan, itu nggak sengaja papasan ketemu di tangga di Polres Jakarta Selatan gitu. Ya setelah itu memang kan nggak ada komunikasi, nggak ada apa gitu, jadi memang sempat kaget. Cuman kan saya balik lagi ya, kita kan belum tahu kejelasannya seperti apa, foto di dalam itu seperti apa, menjelaskan apa. Kalau ternyata banyak asumsi yang bilang bahwa bakal mau nyebrang lah, bagaimana, sampai saat ini sih belum, Mas. Kalau Bang, ini kalau melihat kasusnya JP sendiri kan lama nih, kira-kira sebagai praktisi hukum atau orang hukum, kira-kira apa sih yang menjadi masalah di kasus ini yang kalian lihat? Wah Mas, kalau itu bisa dikonfirmasi ke lawyernya Karen aja gitu kan, karena memang selama sudah tidak ada kuasa di kami, sudah bukan kapasitas kami untuk menanggapi atau menjawab persoalan tentang perkara yang sedang berjalan ini gitu. Paling itu sih. Siap.